hari pada saat bulan puasa jam berapa? Kalau batasnya yang pertama adalah daripada buka sampai subuh jadi kalau Ya kalau itu begitu ya saya pulang dulu kalau begini mah. ini kan bicara tentang imsak itu benang merah itu ya imsak masih boleh Saya berak dulu mulai. Ngopi langsung deh. Mana Pak Ketua? Berak dulu. Lagi kalau mau beli kopi ceng boleh Mau berak dulu. Ngopi langsung berak saya. Udah bahas begitu tuh bersetubuh langsung pulang. Modus doang berarti lu. Mumpung ada Pak Ustadz kita nanya. Kalau subuh kan udah puasa, ya udah masuk puasa subuh. Kamu duduk dulu dong, Pak. Kalau nanya begitu selama pagi ya. iya sambil duduk Ustaz Jumantonya duduk juga jadi enak gitu loh ngebahasnya kita ini. Daripada Masalahnya. ini kan kita Iya. bertanya. Betul Ustaz. Tapi itu dijawab. Sekarang situ yang nyangga. Ada yang nanya, ada yang jawab, ada yang nyangga. Orang saya nanya ya jawab. Berarti Iya, dia Pak Agung, tuh. Pak. Iya, berarti saya nanya biar tahu gitu kan. Nah, pertanyaan lagi. Tanya lagi. Mau Ustaz di sini. Besok kok enggak di sini? di sini ya Ada keripik. Tapi kalau buat makan besok bisa kan setiap hari? ya tergantung Gantung apa aja tuh? kalau bicara tentang aturan Ramadan mah nggak boleh kalau pribadi silakan aja Iya. Wah, kalau ya Tapi kan bisa diganti. kumur-kumur pakai kuah rendang berarti tetap gimana Ustaz? Kalimat ganti itu kan sebenarnya rukhsah. Oh, rukhsah. Itu boleh dilakukan Sakit. jika satu dalam kondisi sakit. Darurat ya. Ya kan darurat. Yang keduanya dalam kondisi musafir. Tapi kalau Betul, darurat sakit ini perut lapar, Nah, kalau perlu lapar itu kan tinggal dipertanyakan apa laparnya karena nggak punya duit. Masalahnya itu. kalau ini panjang gimana? Kalau Pak Jumanto Ustadz kak dia Langsung masih- fakta soalnya. Tapi darurat kalaupun ada juga sama bisa darurat juga. Kita ada duit, perih, tapi darurat juga. Kalau wartegnya pada tutup, kemana itu? Warteg Padang pada tutup. kan beras banyak. Kalau di rumah kan nggak ada orang. Di rumah kan nggak ada orang. Ada. Niat puasa Warteg niat nggak puasa. Iya, betul Pak. Betul itu Pak. Niat puasa, niat nggak puasa udah kick gimana tuh? Niat nggak puasa kan niatnya. Oh iya. Memang Nah, kalau majelis rasan-rasan ini memang agak bagus malam ini kayaknya. Emang saya nih, Pak. Jadi gara-gara ngelahirin itu saya tanya, kuat mau puasa apa membayar fidyah? Nah, kan fisiknya kan masih kuat buat bayar. Ternyata anak menyusui, puasa tahun depannya masih menyusui itu Pak, nggak puasa lagi. Nah kalau mau nggak tahun ini udah mulai puasa, berarti kan masih utang 2 kali Ramadan itu Pak. Nah, itu baiknya tetap dibayar atau bayar fidyah Pak? Kalau udah Jadi keberatan kalau gitu. terkait dengan seorang istri yang melahirkan, batasannya memang batasan yang normatif ya. Normatif itu 1 tahun. Nah itu yang boleh. Artinya selama 1 tahun itu maka harus dibayar fidyah untuk ahli miskin. Jadi itu harus dibayar. Adapun kemudian bisa lanjut dikarenakan memang kondisinya nggak kuat, maka fidyah harus dibayar. Tinggal berapa kali kan dia meninggalkan puasanya itu. Fidyah untuk ahli miskin itu ya sebesar makanan yang kita makan. Contoh kita makan sehari 30.000 misalnya, sudah 30.000 kali selama Yang tinggal. Selama tidak puasa itu Tat ya. Barakallah. Kalau 30.000 berarti sejuta lah. Sebulan mah. Iya. Berarti kalau yang awal Ramadan itu udah dihitung dosa berarti ya Pak ya? yang Karena enggak, udah maksudnya dosa itu tidak akan pernah ada jika kemudian fidyah itu. Jadi adanya fidyah atau amu miskin itu adalah menghapuskan dosa. Nah itu kan karena pas awal pertama mau bayar fidyah ternyata saya tanyain masih mau bayar puasa, ternyata menyusui di tahun selanjutnya masih menyusui terus tuh Pak sampai puasa datang lagi belum sempat bayar. Nah berarti tinggal dihitung aja sekarang. Oh gitu berarti dibayar. dirapel gitu Pak ya? 2 tahun dah. Alhamdulillah. Dua kali
tinggal Masih dibagikan ganjal itu aja saya, Bang. maksudnya, Kalau begitu ya bagus. Kan sekarang banyak anak yatim nih. ya, 2 juta aja udah kasih aja gua. Anak yatim. Nih anak yatim tuh kasihan tuh. Ini mengenai sholat nih. Sholat tarawih kan kadang kan 23 rakaat tuh. Nah, itu imamnya bacanya cepet, kadang kan panjang apa? Panjang Amalan. pendeknya kan nggak bisa, kadang kan salah gitu. Itu sah nggak itu sholatnya? ya. Bacanya suratnya terlalu Jadi kalau cepet. kita bicara, makanya kan bicara tentang sholat itu kan ada syarat dan juga rukunnya, di antaranya adalah imam. Maka syarat imam itu yang pertama adalah fasih di dalam membaca Al-Quran. Itu yang pertama. Jika kemudian di dalam prosesnya seorang imam ini dianggap salah, maka kewajiban makmum itu artinya juga zikir. Apa zikirnya? Subhanallah. Terus saja nyampe kemudian 3 kali sebenarnya. Nah, harusnya Ntar giliran saya bilang subhanallah. Enggak apa-apa. Ustadz Jumanto, nanti dulu belum selesai Ustadz. Kami menerangkan sudah kan potong ini sama kayak di DPR aja sampean ini. Main interupsi aja dulu. Heeh. Nanti dulu Ustadz, kami belum selesai tuh nerangin itu. Lanjut Ustadz, lanjut. Jangan diinterupsi dulu. Nanti dimarahin kayak Pak Mahfud MD kemarin. jadi pada intinya sih memang kalau kita bicara tentang imam hari ini itu kalau kita mau bicara tentang syariat itu hampir nggak masuk secara hukum. Oleh karenanya hendaknya ketua DKM ini dia menyeleksi siapa yang kemudian layak untuk menjadi imam itu. Jadi yang namanya imam itu nggak sembarangan. Nah, gitu. Jadi ada fit and proper test Tat, ya? Iya, bahasa kerennya mas sertifikasi lah. Sertifikasi ya. Ada sertifikasinya. Jadi kalau kemudian kita terus melakukan, sebenarnya bukan hanya kita saja yang betul. Kalau kita sebagai makmum tidak ada membatalkan, karena apa? Syarat dan rukunnya kan pasti terpenuhi. Kita sebagai makmum, tapi sebagai imam dia berdosa. Jadi kita sebagai makmum ya terus saja ikutin aja. Begitu Pak. Jadi kalau imam Kecuali- kata ini ya, Nggak ada yang imam, nggak ada yang ngerti hukumnya, nggak tahu gitu kan, nggak ada yang cuma nggak ngerti itu maju sebagai imam. Kan ada kecualinya. kalau makmum kan Misal nggak ada semuanya kayak sopir gitu ya Pak ya. mau jadi imam ya kita yang nggak tahu kan, ya udah ayo ya udah gitu. Yang penting fase di Al-Fatihah apa gimana Kenapa? untuk imam. Misal kata nggak ada ini untuk imam yang khusus gitu kan. Iya, yang paling banyak hafalannya Tat ya. Iya. Yang paling fase, paling banyak Kategori hafalannya. imam itu kalau dalam beberapa keterangan yang pertama sekali itu adalah yang fasih. Sih. Jika di antara ada 3 orang yang fasih, semuanya fasih semua nih, secara sertifikasi oke, maka yang keduanya adalah orang yang pertama kali dia masuk Islam kalau di keterangannya. Gitu. Nah, jika memang di antara keduanya itu juga sama fasihnya, bahkan keislamannya itu sama, maka yang paling ini ahli hadis. Jadi terus runtutannya begitu. Yang paling banyak hafalan hadisnya Tat ya. Yang apalan hadis, tapi misalnya nggak ada, Ya, jika memang nggak ada ya kembali. ya kembali ke tadi. Iya. Yang penting ya Fatihahnya itu sah-sah aja gitu. Tapi yang nggak ada. Jadi kalau sekarang kan kadang-kadang dorong-dorong kan, dorong-dorong kan. Mungkin maksudnya Pak Jum itu berarti makmum itu tetap sah Iya. karena kayak sopir gitu ya, apa Iya, naik bus tanggung kita Pak ya. Hmm. Kemanapun kan yang ini depannya sopir, jadi kita ikut sopir. Masa sopirnya masuk jurang, kita ikut masuk jurang. Betul. Tapi kalau udah tahu Ustadz Jumanto ini kadang-kadang anunya bagus juga itu. mantap juga anunya ya. Ini mau nanya lagi nih. Siap. Mengenai riba dia. Katanya membungakan uang itu riba. Nah, sekarang kalau kita ngambil rumah itu kan, itu sama aja kredit tuh. Itu riba nggak ya? Kalau bicara tentang riba, memang Al-Quran itu terakhir. Jadi Al-Quran itu artinya barang siapa yang dia memakan riba, maka sama halnya dia menzinai itu dosanya sama. Itu bicara tentang riba. Nah, kemudian kembali kepada bagaimana hukumnya hari ini kita kredit kan gitu. Sebab kalau kita bicara kredit, itu ada masa daruratnya di situ Pak. Ada nilai kepentingan. Jika kita tidak mengambil rumah, kita otomatis nggak punya rumah, ya kan? Betul kan? Ya, karena apa? Syarat untuk mengambil rumah hari ini kan harus menggunakan konvensional kredit. Maka sebenarnya negara dalam hal ini berperan.
negara ya dalam hal ini berperan. Maka kalau kemudian bicara tentang Islam, sifatnya hanya sifat darurat, Pak. Apa maksudnya sifat darurat itu? Kita mengambil riba itu hanya karena kepentingan yang memang mendesak terkait dengan rumah saja. Rumah nggak mendesak Pak, Ya. kan kontrak bisa. Iya. Mendesak. Kalau bicara tentang rumah itu tidak mendesak, ya kan? Ini kan pemikiran hanya satu orang. Kalau bicara hukum kan bukan hanya satu orang. Nah, oleh karena itu, bagi yang mampu beli cash, hendaknya beli cash gitu. Milenial Hukumnya lah, nantinya begitu maju. milenial udah maju pembuatannya. Contoh kayak kita dulu kan harus undang kita, kan nggak boleh sebenarnya bilang apa mobil sebenarnya itu nggak boleh. Ya seperti itu kan milenial udah zamannya gitu. Tetapi secara nggak langsung kita nggak boleh menghalalkan Iya, nggak boleh. utang apa rumah itu menghalalkan. Oleh karena ini kan hari ini itu banyak para developer ya yang menggunakan sistem syariah. Sekarang itu kan banyak itu sebagai alternatif. Jika memang kita ingin menghindari tidak terlibat di dalam sistem ribawi, maka ya sudah ngambil ke sistem syariah. Memang kalau di sistem syariah itu enak, Pak. Kalau rumah 200 juta ya sudah 200 juta. Tapi nggak ada Pak. Banyak, Pak. Masa. Bapak kalau emang mau ngambil rumah syariah nanti saya temenin. Pak bisa itu banyak. Mau tinggal Jadi mengambil harga 200 juta. Udah 200 juta. Jadi nggak ada embel-embel yang lainnya. Cuman kan nanti di bank kan dibeli 200 juta tuh Pak, bank jual sampean nggak 200 juta. Katanya kan dia kan 200 Jadi kalau sistem syariah itu dia tidak lewat bank, Udah ngambil untungnya gitu Pak. dia ngambil untung. Jadi misal rumah itu rumah subsidi itu 145 juta, maka syariah dia menawarkan itu 200 juta. Berarti kan keuntungannya sudah kelihatan. Ada. Iya maksudnya udah Nah, 200 juta itu udah keuntungan Nah, kan. proses cicilannya dia tidak via bank, langsung ke Lembaga dia. syariah Individu. itu. Jadi ke kantornya dia di sana. Dan memang nggak ada penalti juga, Nggak ada penalti. nggak ada denda. Itu Pada sekarang saya juga gitu kan. Dulu BRI syariah. Untung kayak tahu untungnya segini Pak. betul. Untungnya segini dibagi udah. Iya. Flat makanya. Kalau rata-rata saya begitu, Frank. Dia diutarakan, jadi saya undangnya sekian udah dapat ini udah nggak usah. Jadi dari Kayak sumber zamannya itu Rasulullah aja, 47 dagang kan juta. begitu. Gimana Ustadz Jumanto, ada yang ditanyakan lagi mungkin? Mumpung ngopi dulu Tat, ngopi dulu Tat, biar nggak slack. Kayak dagang sekarang, oh ini saya beli sekian udah lebihin. 3 kali nanya martabak. Ya kali namanya martabak telur pokoknya. Mau nambah lagi, waduh. Jadi kita simpan dulu buat besok lagi Ustadz Jumanto ya. Yang paling dalam Oke pemirsa, tadi sedikit yang dalam-dalam semua. tanya jawab dengan Ustadz Kamidun dalam acara Majelis Rasan-Rasan 007. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami banyak-banyak minta maaf. Tetap dukung channel kami. Jangan lupa Benar kata Pak Milenial, udah milenial udah maju. Like, soalnya. subscribe and share channel kami ini. Itu kan keuntungannya udah tahu dulu. Nggak jauh dari Tinggal ini. dibagi. Untuk cicilannya dibagi. Tetaplah menjadi orang baik. Kalau bisa Kalau kita beruntung kita akan bertemu dengan orang baik, tapi kalau kita tidak beruntung kita akan dipertemukan dengan orang baik. Kayak orang naik mobil motor itu kan nggak bisa. Hukumnya apa nih Pak? Kenapa, Pak? Salam Naik dari motor, jauh. Mobil itu kan dulu kan nggak bisa. Ya enggak, Jadi naik maksudnya unta zamannya udah berubah. enggak. Kalau kategori mobil motor itu kan fasilitas. Maka di dalam hadis itu ada antum alam dalam perkara urusan dunia itu kalian yang lebih tahu. Apa yang dimaksudkan urusan dunia? Yaitu motor, mobil, pesawat itu urusan dunia. Apa hukumnya? Nggak ada hukumnya Pak. Ya kalau bahasa yang kerennya nih ya, Wah, itu bid'ah katanya. Ya, bid'ah, aja ya, banget. Jadi bid'ah. yang dimaksudkan bid'ah itu bukan dalam perkara itu, tapi Dan perkara perkara ibadah syariat. ya. Gitu. Ya Bukan kan? perkara itu, Pak. Walaupun memang ada pemahaman yang begitu ada, makanya banyak juga yang musola Nggak pakai zakar. Ya, itu dia Iya. pemahamannya begitu. Iya. Sebenarnya enggak secara penjelasannya. Kan ada kemajuan milenial udah zamannya. Jadi kadang-kadang
persepsinya yang kurang pas. Iya, kajinya ya. Karena kalau kita bicara tentang hadis, ini kan ada, kalau kita bicara tentang Quran maka ada sebabun nuzul, sebab turunnya ayat itu seperti apa. Kalau bicara hadis ada sebabun wurud, Wurud. itu ada. Jadi detail Pak, itu perkara-perkara. Contoh ada seorang yang melahirkan bayi kembar siam. Jadi posisinya kepalanya dua, kemaluannya dua, tapi karena gandengan. Nah, apakah kemudian secara hak di dalam Islam istrinya harus berapa itu? Terus warisnya harus bagaimana? Kira-kira gimana? Itu gimana itu? Nah itu di dalam penjelasan para ulama itu di dalam kitab Imam Ali radhiyallahu anhu bahwa ketika dia nafasnya dua maka kewajibannya juga sama, haknya itu sama, maka seorang istrinya harus dua jika memang ada. Tapi sekarang kan jarang, begitu ada kembar bayi siam paling dipotong ada satu secara apa namanya ilmu medisnya. Kalau dulu kan belum ada ilmu medis, kalau sekarang kan udah ada. Itu salah satu. Ada apa kira anak-anak lagi? Oke, kita simpan aja buat besok lagi, Tat. Kasihan Ustaz anunya juga. Mengenai surat Yasin itu kan katanya Berbanding berarti. apa tujuan buat membaca surat Yasin itu apa? Katanya lebih bagusan surat Al-Kahfi apa itu? Ya. Jadi bicara tentang surat Yasin, ini kita bicara tentang disiplin ilmu ya, disiplin. Jadi surat Yasin itu kepentingannya hanya untuk mentalkin. Ketika orang tua adik kita yang mau meninggal nih, maka hendaknya dibacakan surat Yasin. Terus kenapa kita lakukan 2 minggu sekali? Nah, enggak, Setiap ini lupa enggak aja. dulu. Berarti Jangan dipotong dulu. Kayak di gedung DPR RI aja ini. Sudah di instruksi terus ini. Nanti Jalan lagi tuh. jadi disiplin ilmunya begitu. Harapannya setiap yang mau meninggal ketika dia dicabut nyawanya, ya kan? Nah dia hendaknya mentauhid, di tauhid itu dia sadar mengucapkan 2 kalimat syahadat. Walaupun misal dia selama hidupnya maaf dia nggak sholat, tapi pada saat akhir hidupnya dia bisa membaca 2 kalimat syahadat insya Allah. Cuma kan berat. Kenapa? Karena pada saat kondisi dia mau dicabut itu yang namanya setan itu luar biasa Pak. Itu mengganggunya. Makanya terus harus dibacakan sampai kemudian orang tua atau adik kita itu menyatakan 2 kalimat syahadat kemudian meninggal. Itu sukses. Nah, adapun kemudian yang kedua, terus bagaimana hari ini surat Yasin kok senantiasa dibacakan? Nah, itu ada para ulama yang senantiasa menjelaskan surat Yasin itu adalah surat yang mustajab. Untuk apa? Untuk mengirim doa kepada siapa yang ahlul maut yang sudah meninggal. Tapi disiplin ilmunya itu yang pertama itu. Barakallah. Gimana Ustaz Jumanto? Kalau surat Al-Kahfi itu Nah, surat Al-Kahfi itu adalah surat yang disampaikan oleh Baginda Nabi. Karena surat ini kan hampir terkait dengan fitnah Dajjal itu, Pak. Maka ketika kita sedang berhadapan dengan hari-hari di mana akan terjadinya zilzalatul ardh, maka hendaknya kalian itu menghafalkan surat itu. Kenapa? Agar kemudian kita tidak Kena terkena dengan fitnah fitnah Dajjal. Dajjal. Barakallah. Tabarakallah. Ya, begitu ya. Gimana? Ustaz Jumanto gimana? Takbir. Allahu Akbar. Apa mau baca syahadat lagi Ustaz Jumanto? Loh, enggak apa-apa. Wajib kita sehari 5 kali baca syahadat ya kan? Mau 100 kali apa baju? Oke, Ustaz Jumanto kita simpan dulu buat besok karena kalau kebanyakan takut nggak masuk nanti kan malahan. Silakan minum dulu. Minum dulu Ustaz. Oke, barakallah, tabarakallah. Mungkin hanya sampai di sini perjumpaan kita malam ini. Jadi Pemirsa, alangkah baiknya buat besok wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. di-skip dulu di kertas.